Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Dan selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya ingin mengajarkan cara menukar benang di pertengahan project. Baiklah, untuk project kali ini saya menggunakan jarum berukuran 3 mm dengan benang polycherry. Pertama, saya membuat magic circle dengan 2 rantai. Setelah itu saya membuat sekitar 13 atau 12 double crochet di dalam magic circle. Saya akan membuat 12 saja supaya lebih mudah. Berarti 13 termasuk 2 rantai. Ini yang pertama. Yang kedua, 3, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sebagai contoh saja ya. Setelah itu baru saya akan menarik ujung benang yang digunakan waktu membuat magic circle. Oke, seperti ini. Setelah itu membuat slip stitch di atas double crochet yang pertama. Nah, seperti ini bentuknya, lalu ditarik kembali ujung benangnya supaya dia lebih ketat. Untuk putaran kedua, saya mulai dengan 2 rantai. 2 rantai ini mewakili 1 DC. Untuk putaran kedua ini saya membuat double crochet increase atau membuat 2 DC dalam satu lubang, mulai dengan lubang yang pertama setelah 2 rantai, 2 DC, seterusnya juga 2 DC. Nanti saya akan mengganti tali setelah sampai di tengah. Dua DC, 2 DC. Oke, begini bentuknya, 2 DC, 2 DC. Ini saya akan mengganti benang. Caranya mudah, ini sesuai untuk pemula dengan menaikkan loop yang terakhir di posisi kita menggantikan benang. Setelah itu kita ambil benang baru yang akan kita gunakan supaya lebih mudah buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian masukkan jarum pada 2 loop yang di atas DC di tempat kita akan memasukkan benang baru di sini di 2 loop ini. Lalu ambil benang yang akan kita gunakan. Kemudian tarik ke 2 loop ini. Setelah itu biarkan kayak gini dulu. Teruskan projectnya, buat 2 DC pada lubang seterusnya. Menggunakan benang yang baru, itu biarkan dulu, nanti saya akan tunjukkan gimana cara merapikannya. 2 DC dalam setiap lubang. 2 DC pertama, 2 DC seterusnya. Ini juga dikatakan metode DC increase ya. Begini bentuknya. Teruskan lagi membuat 2 DC di satu lubang. Oke. Kemudian baru ditarik benang birunya. Dia tidak lepas kalau seperti ini, lebih rapi dan lebih aman untuk pemula. Baru ditarik benang birunya seperti ini. Nah, ini udah aman. Kemudian bisa dipotong benangnya kalau tidak digunakan lagi, lalu diikat kedua ujung benangnya. Dia akan menjadi lebih kuat. Nah, gini bentuknya. Sebenarnya metode ini sangat sesuai untuk pemula ya. Kadang-kadang pemula itu pas bagian mau ganti benang itu sangat sulit. Jadi dengan menggunakan metode seperti ini mungkin lebih mudah. Karena benangnya juga nggak lepas kalau kita membuat slip knot terlebih dahulu. Nah, sekarang teruskan pekerjaannya. Saya akan membuat 2 DC dalam satu lubang sampai selesai.
Ini lubang terakhir saya isi dengan 1 DC aja karena 2 rantai yang dibuat di awal project mewakili 1 DC terakhir. Oke, setelah itu slip stitch pada DC yang pertama. Selesai. Baiklah teman-teman semua, beginilah hasilnya dan beginilah cara membuat atau menukar benang di pertengahan project dengan metode slip knot. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat bertemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum.